As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Sahabat LZ yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabar Anda di kesempatan hari ini? Mudah-mudahan Anda senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan penuh keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat LZ yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu sosok yang senantiasa menarik untuk kita pelajari. Selain beliau adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala yang diutus untuk kita semua dan bahkan untuk seluruh umat manusia sampai dengan akhir zaman. Karena memang sosok beliau, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang istimewa. Sosok yang sangat memiliki keagungan dan memiliki kemuliaan yang hebat. Dari mulai lawan sampai kawan, mereka semua terkagum-kagum dengan sosok itu, yaitu sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, tak terhitung banyaknya buku-buku, biografi beliau itu ditulis. Lantas kemudian dipelajari. Dari sejak zaman dahulu sampai sekarang dan mungkin akan terus berlanjut sampai dengan akhir atau sampai dengan hari kiamat nanti. Karena selalu saja ada inspirasi, selalu saja ada teladan yang kemudian muncul ya di biografi tersebut dan menjadi inspirasi khususnya bagi kita umat Islam. Nah, pada kesempatan kali ini, mengapa kita sebagai umat Islam harus senantiasa merujuk, harus senantiasa mempelajari biografi kehidupan Nabi Muhammad SAW. Karena akan banyak sekali faidah-faidah yang bisa kita ambil. Nah, para ulama mengatakan salah satu faidah besar dari mempelajari biografi kehidupan Nabi Muhammad SAW atau mempelajari sirah nabawiyah adalah kita bisa melihat dari apa yang dilakukan oleh generasi-generasi soleh, generasi-generasi terbaik zaman dahulu. Jadi mereka ini, generasi-generasi soleh zaman dahulu, dari mulai para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka adalah generasi yang mereka banyak sekali membaca dan mengambil ibrah, manfaat dari biografi kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ya, oleh karena itu mereka bisa mencapai prestasi yang gemilang, prestasi yang cemerlang. Ya, salah satunya sebabnya adalah karena mereka mengambil biografi kehidupan Nabi mereka sebagai teladan. Nah, ini bisa kita bacakan beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa generasi yang terbaik, para sahabat, para tabi'in dan orang-orang setelah mereka itu bercermin, ya, mereka menjadikan biografi kehidupan Nabi sebagai teladan mereka. Ada seorang tabi'in namanya Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib atau yang dikenal dengan nama Zainal Abidin rahimahullah. Dia mengatakan, "Kunna nu'allam magaziyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wasarayahu kama nu'allam as-surah minal Qur'an." Dahulu kami ya mempelajari sirah magazi atau sirah sarayah, yaitu maksudnya sirah magazi artinya adalah kisah-kisah pertempuran di zaman Nabi, kisah-kisah ekspedisi militer di zaman Nabi Muhammad SAW, dan artinya adalah peri kehidupan beliau, biografi beliau. Itu benar-benar diajarkan kepada kami. Siapa yang mengajarkan? Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib adalah seorang tabi'in. Ya, berarti yang mengajarkan mereka adalah generasi sebelum mereka, yaitu generasi sahabat. Jadi para sahabat mengajarkan anak-anak mereka itu kisah tentang Nabi Muhammad SAW. Baik pertempurannya, perjalanan hidupnya, kebijakan-kebijakannya, ya. Sebagaimana kama nu'allam as-surah minal Qur'an. Sebagaimana kami diajarkan suatu surat dari Al-Qur'anul Karim. Lihat ya, betapa pentingnya peri kehidupan Nabi atau kisah biografi Nabi ini sampai disejajarkan dengan satu surat dari Al-Qur'an. Ya, karena ini menunjukkan betapa pentingnya hal itu, betapa banyak faedah yang bisa diambil dari kisah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu para sahabat memberikan perhatian. Ya, oleh karena itu mereka mencetak prestasi yang sangat luar biasa. Ya, tanpa sedikit pun mengurangi kehormatan kita, kemuliaan para sahabat yang mereka adalah generasi pertama, ya,
yang memikul risalah Islam lantas menyebarkannya ke seluruh dunia. Ya, inilah jasa besar para sahabat. Nah, generasi sesudah mereka yaitu generasi tabi'in juga mencetak prestasi yang luar biasa. Ya, mereka bisa membawa Islam sampai ke negeri Persia. Mereka bisa menyebarkan Islam sampai ke negeri Romawi dan negeri-negeri yang luas. Dan salah satunya adalah terinspirasi lewat perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ya, salah satunya adalah sebab mereka diajarkan oleh bapak-bapak mereka. Ya. Nah, kemudian Imam Az-Zuhri rahimahullah, seorang ulama lain, mengatakan bahwa ilmu maghazi, ilmu akhirah wa dunia. Ilmu tentang peri kehidupan Nabi itu adalah ilmu yang menghimpun tentang akhirat dan ilmu tentang dunia. Ya, jadi sama-sama penting, ya, bahwa ilmu tentang kehidupan Nabi itu akan memberikan inspirasi, akan memberikan kepada kita teladan bagaimana mencapai prestasi di dunia dan prestasi di akhirat. Karena kisah Nabi adalah kabar tentang kejadian-kejadian hari akhir, apa yang harus dipersiapkan untuk bertemu dengan Allah, ilmu akhirat, ya. Dan ilmu sirah, ilmu tentang dunia pun diajarkan oleh Nabi. Bagaimana beliau Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita tata cara kehidupan di dunia ini. Apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan dunia ini. Itu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi benar kata Imam Az-Zuhri bahwa ilmu maghazi, ilmu tentang peri kehidupan Nabi, ilmu sejarah pertempuran Nabi, sejarah kehidupan Nabi itu adalah ilmu yang mencakup kehidupan dunia dan akhirat. Ya. Nah, kemudian Ibnu Jauzi rahimahullah, ini kita sedang membahas perkataan para ulama tentang pentingnya mempelajari sirah. Ya, karena mereka sangat perhatian dengan itu. Ya. Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan, ra'aitul istighala bil fiqhi wa sima'il hadis la yakadu yakfi fi salahil qalbi illa ayyam zazal birraqa'iq wan nadhri ila siyaris salafis salihin. Ya, menurut saya sekedar mempelajari fikih dan hadis-hadis Nabi yang berkaitan tentang masalah fikih amaliyah itu tidaklah cukup untuk memperbaiki hati, tetapi harus dibersamai dengan mempelajari raqa'iq, mempelajari tazkiyatun nafs, dan mempelajari sejarah para salafus saleh. Nah, tentu yang dimaksud oleh Ibnu Jauzi bukan berarti dia meremehkan ilmu fikih, ya, tapi hanya mempelajari fikih tentang sesuatu yang bersifat amaliyah, ya, itu tidak cukup atau belum cukup, ya, karena memang agama ini juga ada tentang masalah pembersihan jiwa. Agama ini juga memerintahkan kepada kita untuk meneladani generasi yang terbaik, mempelajari peri kehidupan sosok yang terbaik yang diabadikan oleh Allah sebagai uswah hasanah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, dengan mencampurkan itu, menggabungkan itu, ilmu fikih, ilmu tentang raqa'iq, ilmu tentang sirah, maka seseorang akan keislamannya akan jauh lebih baik dan lebih ideal. Ya, jadi kalau kita perhatikan dari perkataan-perkataan tadi, baik dari Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, ya, rahimahullah, ataupun juga Ibnu Jauzi, ya, kemudian juga Imam Az-Zuhri dan yang lainnya, menunjukkan bahwa generasi salafus saleh mereka sangat perhatian. Dan ketika mereka perhatian dengan itu, tentu itu sudah terbukti, ya, bahwa mereka telah sukses, ya, menjadi generasi terbaik. Salah satu sebabnya adalah karena mereka mempelajari peri kehidupan Nabi dan menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi poin kenapa kita harus mempelajari sirah nabawiyah, yang pertama karena itu dilakukan oleh generasi yang terbaik. Ya, yang kedua, hadirin rahimakumullah, sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus mempelajari sirah nabawiyah? Karena sirah nabawiyah itu adalah bagian penting dari agama. Ya, karena kehidupan Nabi, baik kejadian-kejadiannya, perkataan-perkataan beliau, amal-amal ibadah beliau, amal-amal muamalah beliau itu benar-benar terekam nyata. Ya, dan itu adalah bagian dari agama. Perkataan-perkataan Nabi itu menjadi hadis, ya, yang menjadi landasan ketika seorang beramal atau mengiktikadi sesuatu. Ya, perbuatan-perbuatan Nabi, tingkah laku beliau
ya, baik dari dalam segi ibadah, dalam segi sikap ya, menyikapi misalkan amal-amal fikih ya, itu adalah diriwayatkan, itu direkam di dalam sirah nabawiyah. Ya, jadi dengan cara mempelajari peri kehidupan Nabi, kita belajar hadis, kita belajar ilmu fikih, kita belajar ilmu akhirat atau ilmu akidah. Ya, jadi ketika kita mempelajari sirah nabawiyah, kita belajar bagian penting dari agama. Ya, dengan secara langsung, karena memang itulah ya apa yang disebut dengan sirah nabawiyah itu kan adalah suatu ilmu yang menghimpun ya apa yang sampai kepada kita dari kehidupan Nabi. Dari sejak beliau dilahirkan sampai beliau wafat. Yang membahas kejadian-kejadian penting, peperangan-peperangan, perjanjian-perjanjian, atau kejadian-kejadian yang lain yang meliputi beliau, itu dibahas di sirah nabawiyah. Ya, jadi dengan mempelajari sirah nabawiyah kita belajar agama, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua atau yang ketiga, tadi saya yang kedua, ya, yang ketiga adalah dengan mempelajari sirah nabawiyah kita bisa meneladani Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan Nabi itu sebagai suri tauladan yang baik untuk kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat ke-21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik untuk kalian. Ya, maka dengan mempelajari sirah nabawiyah kita bisa meneladani bagaimana tata cara peribadatan beliau. Bagaimana sifat salat atau tata cara salat Nabi. Bagaimana tata cara ibadah haji, bagaimana saum beliau, ya. Nah, kita bisa meneladaninya. Demikian juga akhlak beliau, bagaimana kesabaran beliau, istiqomahnya beliau, bagaimana beliau jujur, bagaimana beliau dermawan. Ya, itu bisa kita melihatnya dan kita bisa jelas melihat gini caranya, gitu ya, sehingga kita bisa kemudian mengikutinya, gitu. Ya, kemudian yang lainnya juga, ya, karena memang isinya adalah kehidupan beliau, kita bisa menarik faidah dan juga bisa meneladani kehidupan beliau. Dengan cara mempelajari sirah nabawiyah, kita akan bisa meneladani beliau. Ini yang ketiga ya. Yang keempat, hadirin rahimakumullah, dengan mempelajari sirah nabawiyah, kita akan semakin mencintai Rasulullah. Ya, mencintai Rasulullah SAW adalah sebuah kewajiban. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku harus lebih dia cintai daripada bapaknya, daripada anaknya, dan dari manusia secara keseluruhan. Ya, jadi tidak sempurna keimanannya. Ya, maka dengan mempelajari sirah nabawiyah kita bisa meningkatkan kadar kecintaan kita kepada beliau. Kenapa? Karena di dalam sirah itu nampak sekali ya keistimewaan beliau, jasa-jasa beliau. Nah, sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya orang itu mencintai seseorang itu karena dua hal. Yang pertama, sosok yang kita cintai itu istimewa. Istimewa akhlaknya, istimewa kebaikannya, istimewa farasnya misalkan. Ya, dan itu ada pada diri Rasulullah SAW. Ya, beliau istimewa dari akhlaknya, beliau istimewa dari agamanya, beliau istimewa dari perangainya atau akhlaknya, dan beliau istimewa dari bentuk fisiknya. Sehingga membuat kita mencintai beliau. Ya, jadi seorang dicintai karena keistimewaannya. Yang kedua, karena jasanya. Ya, kita mencintai ibu bapak kita dengan kecintaan yang besar karena mereka, orang tua kita ini sangat berjasa kepada kita. Bukan hanya ya, tapi menunjukkan pentingnya. Mereka ini adalah perantara kehadiran kita di dunia, hasil ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tapi karena mereka lah yang selama ini berjasa membesarkan kita, memberi nafkah untuk kita sehingga kita menjadi sosok-sosok yang kuat, ya, fisik kita tumbuh sempurna, ya, itu karena jasa orang tua kita. Karena mereka juga adalah yang mendidik kita, baik secara langsung mereka ngajarin kita adab, ngajarin kita agama, ya, ataupun lewat pembiayaan mereka. Gitu ya. Jadi sini ya, syarat seorang dicintai karena istimewa dan jasa. Dan itu ada pada diri Rasulullah SAW.
Selain keistimewaan kita sebutkan, beliau adalah orang yang sangat berjasa. Ya, dengan perantara beliau, risalah beliau, ajaran beliau, kita bisa memeluk agama Islam yang mulia. Kita bisa merasakan nikmatnya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ba'dallahi ta'ala, kalau kita tidak ada dakwah dari Nabi, tidak ada usaha dari Nabi, mungkin kita sampai sekarang masih nyembah batu. Ya, masih menyembah pohon-pohon ataupun zat-zat yang lain yang dianggap itu adalah Tuhan. Ya, tapi kita sekarang hanya mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nikmat besar ya yang akan kita di dunia itu memberikan kepada kita kejelasan, memberikan kepada kita jalan yang lurus ya, dan di akhirat hanya orang-orang yang bertauhid yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan beliau, lewat perantara beliau kita diajarkan, kita bisa sholat, kita bisa zakat, kita bisa menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah rincian itu ada diajarkan oleh Nabi dalam hadis-hadisnya? Perintah untuk sholat ada di dalam Al-Quran. Tapi tata cara sholat dari mulai takbiratul ihram sampai dengan salam dipraktekkan Nabi. Tata cara wudhu dari mulai mencuci tangan, ya, membasuh tangan sampai dengan berdoa sesudah wudhu itu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kita akan semakin mencintai beliau. Ya, dengan mempelajari kehidupan Nabi, bagaimana jasa beliau untuk menginginkan hidayah, menyebarkan Islam, risalah Islam di tengah-tengah umat manusia sampai hasilnya kita bisa dapatkan sekarang. Ya, beliau untuk bisa menyebarkan Islam, memberikan hidayah, menyampaikan hidayah kepada umat manusia itu melalui perjalanan dan perjuangan yang luar biasa. Beliau dicaci maki, beliau diusir dari kampung halamannya, beliau dilempari batu, dicekik manusia, diboikot keluarga besarnya. Itu semua adalah begitu besar perjuangan beliau. Jadi karena jasa-jasa itulah kita mencintai beliau. Selain karena keistimewaannya tadi. Nah ini ya, yang keempat, kenapa kita harus mempelajari sirah nabawiyah. Nah kemudian yang kelima, itu yang selanjutnya, dengan mempelajari sirah nabawiyah, bagi kita yang sudah mengenal amal dakwah, ini mempelajari sirah nabawiyah berarti mempelajari dai atau kisah dakwah yang tersukses sepanjang masa. Ya, misalnya kalau kita punya cita-cita, itu kita akan supaya gampangnya gitu kan, kita akan meniru orang-orang yang sudah sukses meraih cita-cita seperti cita-cita kita. Misalkan kita ingin menjadi seorang ahli teknologi, ya maka kita akan meniru bagaimana ahli-ahli teknologi itu mereka mencapai prestasi, ya meneladani, ya kita cari tahu gimana mereka bisa sukses. Nah begitu juga ketika kita mengenal amal yang sangat mulia yaitu amal dakwah, ya tentu kita akan mencontoh kepada seorang pelaku dakwah atau dai yang paling sukses, dan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dari mana kita tahu kesuksesannya? Ya, Nabi Muhammad SAW dengan risalah dari Allah Subhanahu wa taala sukses ya, merubah suatu masyarakat yang tadinya bergelimang dengan kesyirikan. Peradabannya atau akhlaknya berada pada titik yang paling rendah. Ya, lantas kemudian dirubah menjadi masyarakat yang bertauhid kepada Allah dan menjunjung tinggi akhlak mulia. Dari suatu bangsa yang tidak pernah ataupun tidak dianggap di muka bumi, ya, gak ada yang mau kenal ataupun juga mereka sama sekali tidak terkenal. Ya, bahkan mungkin kalaupun itu dianggap sebagai masyarakat Arab Badui, ya, Arab yang terbelakang, ya, terisolir. Lantas kemudian beberapa puluh tahun kemudian itu bisa mengalahkan, memiliki harga diri, memiliki kemuliaan yang sampai bisa menaklukkan Romawi dan Persia. Ya, itu adalah sosok yang dai yang paling sukses yang ada di muka bumi. Dan kita ketika mempelajari sirah nabawiyah, mempelajari biografi kehidupan Nabi, kita belajar tuh gimana beliau mewujudkan itu. Apa saja stepnya, apa saja langkah-langkahnya, itu benar-benar ada di situ. Ya, nah ini yang kelima. Yang keenam, ya, bahwa sosok Nabi adalah sosok yang sangat inspiratif. Ya, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah satu sosok yang memang telah sukses di dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Ya, dan kita ingin meneladani beliau.
Kita ingin generasi-generasi sesudah kita pun meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu ada pada diri beliau. Maka kita termotivasi untuk mengikuti beliau. Begitu juga generasi-generasi sesudah kita. Ya, generasi yang akan datang. Kita didik mereka supaya meneladani Nabi Muhammad SAW. Generasi muda kita, ya terutama mungkin sebagian sahabat LC juga saya yakin ada di antara antum semua yang berusia di bawah 20 tahun. Ya. Nah, ini generasi-generasi yang disebut dengan generasi milenial ya, atau Gen Z gitu ya. Ini banyak yang tidak mengenal sosok Nabi. Dan sebaliknya lebih mengidolakan, lebih ngefans ya dengan teladan-teladan ataupun idola-idola lain yang bukan Rasulullah. Ya, yang biasanya yang senang ke arah musik maka dia akan mengidolakan pemusik. Yang senang dengan olahraga sepak bola dia akan mengidolakan sepak bola. Sebenarnya tidak masalah kalau kita senang main bola kita mengidolakan pesepak bola misalkan. Tapi sebatas dari sepak bolanya saja. Bukan berarti kita mengidolakan pesepak bola lantas kita ikuti agamanya. Kita ikuti akhlak-akhlak buruknya. Gitu ya. Nah, pada diri Rasulullah SAW itu tergambar ya kesuksesan dari segala sisi kehidupannya. Akhirat jelas, agama jelas, dunia jelas, kepemimpinan jelas, bisnis jelas, ya banyak sekali yang bisa kita ambil. Nah, dengan demikian, ya dengan mempelajari sirah nabawiyah hati kita akan terbuka. Ya, kita akan mendapatkan sosok manusia terparipurna pada diri Rasulullah SAW dan kita bisa menapaki jalan tersebut. Jadi banyak alasan, ya, banyak sekali sebab yang mengharuskan kita untuk senantiasa menelaah kehidupan Nabi. Terlebih di zaman saat ini banyak idola-idola yang parsial. Ya, banyak idola-idola yang mungkin oke di satu sisi, tapi kebanyakan lagi nggak oke untuk kita teladani. Sementara pada diri beliau itu benar-benar nyata keistimewaannya ada. Ya, maka saya mengajak kepada sahabat LC di mana saja Anda berada, mulailah kita untuk kembali menggali kisah-kisah kehidupan beliau. Bisa kita baca buku-bukunya, kita bisa dengarkan ceramah-ceramah yang mengisahkan tentang kisah-kisah kehidupan Nabi. Ya, dan sarana-sarana belajar yang lainnya yang akan memotivasi kita untuk meneladani beliau. Dan insya Allah kalau kita benar-benar sudah meneladani beliau, kita akan sampai pada kesuksesan dunia dan akhirat. Jadi sahabat LC tetap semangat untuk mempelajari biografi kehidupan Nabi, ya sampai kemudian kita bisa meneladani peribadatan beliau, meneladani akhlak beliau, dan tentu saja hal-hal yang lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan di pengantar Sirah Nabawiyah, urgensi kita mempelajari Sirah Nabawiyah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Blessings be upon Nabi, peace be upon the messenger and the prophets who were sent, all of them were on